Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kamaluddin Ibnu Masrudin. Masya Allah, terima kasih Ananda. Iya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum hijrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bim belum hijrah. Terima kasih Bim hijrah kah? Belum hijrah kayaknya anaknya. Enggak, alhamdulillah sehat ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tajali, selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Guru ulun mau jadi wali, bagaimana caranya? Mantap tuh. Syarat orang jadi wali itu ada empat di dalam kitab-kitab, baik kitab hikam kah kitab apakah. Sebenarnya lebih daripada 4. Yang pertama jarang guring, bewiritan. Yang kedua berujlah. Yang ketiga lapar. Harus suka lapar. Jadi orang hendak jadi wali itu pertama malam jangan guring, kada tapi guring, jarang guring. Yang kedua berujlah. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bertafakur sering. Itu wali itu bisa diusahakan. Makanya di dalam kitab Amal Ma'rifat itu disebutkan kalau orang hendak jadi wali abdal, 1 bewiritan, jarang guring, jarang makan, dan berujlah. Seperti itu. Guru kayak apa caranya masuk ke alam para wali? Alam amwar, alam jin. Itu kan bisa pian. Kalau kita kada dianugerahi, namanya kita itu la ya'riful wali, bahasanya ilal wali. Kada bisa mengenal akan itu wali kecuali wali. Makanya wali yang normal dengan wali yang jajab itu bisa berbicara. Kenapa? Arwahnya itu sama terhubung, sirnya yang terhubung sama, yaitu sama-sama di dalam hadratullah. Jadi dia wali jajab itu dia bisa berpandir dengan wali jajab yang dianggap orang gila. Orang wali yang normal itu dia bisa. Kenapa? Karena sirnya itu senantiasa tenggelam di hadrat nurullah. Jadi bisa seperti itu. Jadi kalau pian Khalid Ibrahim lah kalau hendak masuk ke dalam alam wali itu, pian paling kadang mengerti, memanakkan diri, memesrakan diri dengan Nur Muhammad itu. Hingga artinya bisa pian itu tenggelam di alam roh, pian itu mengenal sebenar-benarnya roh itu siapa. Nah, karena orang yang wali itu semuanya di dalam hadrah itu. Makanya ketika seseorang itu berzikir, maka di dalam khalwatnya dia berzikir, maka yang datang tuh para ahli zikir. Ketika seseorang itu membaca salawat, maka yang datang di dalam khalwatnya tuh orang-orang yang ahli salawat. Kenapa? Karena ketika dia berzikir, bukan dia yang berzikir, tetapi dia merasakan dirinya tenggelam di dalam yang dizikiri tadi. Atau dia dalam membaca salawat, maka dia tenggelam di dalam salawat itu, di dalam yang bersalawat itu. Sehingga orang yang bersalawat itu hadir, yang ahli salawat, yang ahli zikir hadir dengan dia. Nah, kalau hendak masuk ke alam arwah, pian harus juga roh pian
hadir di dalam hadrah itu, di hadrahnya para aulia itu, yaitu di mana hadrah mereka senantiasa tenggelam di dalam jamal dan kamalnya Allah Ta'ala, baik itu ditenggelam di Nur Muhammad ataupun tenggelam di dalam sifat dan apalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para wali itu senantiasa berada di situ, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, makam mereka. Guru kayak apa caranya masuk? Sudah dari Khalid bin Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wiridnya apa guru? Nah, wiridnya itulah kita berwirid itulah yang di bawah bimbingan guru wirid kita tadi itu. Kalau sampean tidak di bawah bimbingan guru, istiqamah saja wiridannya. Seperti misalnya membaca salawat sehari sekian ribu. Nah, itu istiqamahkan. Dan di dalam berwiridan sampean harus mengetahui bahwasanya tujuan pian itu bukan menjadi wali, tetapi takarub kepada Allah Ta'ala. Walaupun tujuan menjadi wali itu boleh saja seseorang, karena tidak ada lagi wali itu kan hanya kekasih Allah Ta'ala, boleh saja dia niatnya. Tapi nanti seiring perjalanan sampean akan dituntun oleh wiridan itu sendiri, nanti menghilangkan agiar-agiar tujuannya kepada makhluk termasuk wali. Karena wali itu adalah makhluk juga, ciptaan Allah Ta'ala juga. Pangkat itu dijadikan oleh Allah Ta'ala juga. Jadi yang dituju nanti seiring kita berwiritan, boleh aja dulu waktu berwiritan tuh kepingin jadi wali, pingin mendapatkan karamat, tuh boleh saja. Padahal wali dan karamat itu adalah makhluk juga. Nah, ketika kita berwiritan nanti diberikan oleh Allah Ta'ala nur, itulah yang membimbing kita nanti. Kalau kita tidak punya guru, nur itulah yang membimbing kepada hakikat daripada tujuan kita sebenarnya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka. Bila sudah diberikan Allah Ta'ala, aku cinta terhadap orang itu, jangankan karamat, jangankan wali, semuanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama ndak kelihatan lagu nih. Si Mancung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, I love you too Mancung, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Waalaikumsalam Muhammad Rijal. Al-Sob, Masya Allah. Helston, terima kasih kopinya. Minta maaf, minta reda. Enggih mai mulia, Masya Allah. Guru ulun suka makan tapi pingin menjadi wali. Guru bisakah guru? Bisa. Enggih, bisa. Karena wali itu kada mesti, maksudnya harus nang belapar jar ulun tadi itu. Karena sebahagian amaliyahnya yang ianya musahadahnya pian ketujuh makan. Semakin banyak pian makan, semakin banyak musahadah terhadap Nur Muhammad. Nah, itu bisa pian. Artinya di dalam makan pian yang banyak itu, pian waktu makannya semakin banyak, semakin pian makan niatakan untuk ibadah. Inya orang itu biar belapar tetapi ada musyahadah. Misalnya mengeluh, aku ni aja bakhaluat, sudah belapar, sudah aja Allah Ta'ala kada menjadikan aku juga wali aja. Mengeluhnya kada mau juga jadi wali. Sebenarnya peraturannya itu adalah di kalbu pian, hendak banyak makan kah, hendak banyak guring kah. Itu minal a'malu biniat dulu. Niatnya apa dulu? Kalau pian tuh guringnya, lezatnya di waktu hendak guring itu memandang musyahadah, mengingatkan mati, ya bagus seperti itu aja amaliannya. Kada usah berzikir, kada usah apa. Bersandar merasakan kematian dirinya, guring, bangun, makan, musyahadah lagi waktu makan itu bahwasanya ini tercipta, terjadi, nyata. Kurasakan waktu mengangkat tangan, waktu meminum, waktu macam-macam, waktu mengunyah, rasakan itu rahmat Allah Ta'ala atau Nur Muhammad tadi itu. Jadi orang itu yang menjadikan orang wali itu artinya hatinya senantiasa bertakluk dengan Allah Ta'ala. Hendak banyak makan kah? Hendaknya bergaul kah dengan orang? Kada jadi masalah. Cuma inti dasarnya tuh memang seperti itu. Kada banyak makan, banyak berujlah, banyak berzikir. Itu memang seperti itu tuh secara ilmunya. Tetapi nanti ujar ulun itu tergantung waridnya. Ini ada orang itu nang ketujuhnya dengan orang, senang berkumpul dengan orang, senang makan dengan orang supaya dicaci orang, dihina orang. Ada orang itu yang menjalani makam yang seperti itu. Jadi tidak bisa sama pian dalam perjalanan salik itu. Kada bisa sama. Ada orang itu ketujuhnya misalnya seperti melihat orang rame-rame ya, sukanya. Tapi dia dalam pengamalan musyahadah. Dia hatinya yang tidak mau lupa. Itu. Jadi kadang mesti orang bakhaluat di kamar tapi hatinya mengharap akan makhluk, terus minta puji makhluk biar 100 tahun ini berkhaluat. Kadang menjadikan dia itu kekasih Allah Ta'ala. Kenapa?
karena masih terpegang makhluknya. Guru ulun suka makan wali bisa sayang ini penjelasan musyahadah guru ini masalah izin ya musyahadah seperti tadi itu. Musyahadah itu ima di jalur Nur Muhammad, ima di jalur tauhid, tetapi kesempurnaannya itu tetap nanti di tauhid sempurnanya kalau kita musyahadah itu kada bisa kada. Berfur itu apa namanya? Enggak hadi Bu, masya Allah, terima kasih. Amrah, waalaikumsalam, menyimak masalah warahmatullah. Amrha, ulun mahaluat zikirhu Allah. Oleh rasa di dalamnya, tetapi kayak apa niatnya masuk ke alam-alam tadi, jangan diniatkan. Karena dengan seseorang berzikir itu nanti diberikan kelezatan terbuka nanti basirahnya. Di situ masuk sendiri nanti dia. Kalau pian waktu berzikir aja kada mau masuk puluhan tahun, kada apa-apa. Berzikir aja. Karena masuknya kita itu ke alam arwah itu bahagian daripada ujian. Di waktu sampian menjalani zikirhu Allahu Allah kada mau masuk gore ke alam arwah, berarti bukan bahagian pian dibukakan. Karena kita itu walaupun zikirnya sama belum tentu kita melihat sesuatu yang gaib, walaupun gurunya juga sama. Tidak seperti itu. Tapi guru yang hebat biasanya dia itu memberikan wiritan yang muridnya itu tidak bisa melihat sesuatu yang gaib-gaib atau mendengar sesuatu yang gaib-gaib. Itu berarti gurunya memberikan dosis wiritan itu sesuai dengan kadar kemampuan itu murid tadi itu. Berarti itu. Kadar seorang kalau dokter itu kan berikan dosis terlalu tinggi, mabuk muridnya, mahayal jadinya, seorang-orang melayang. Itu ketinggian wiritan, ketinggian pemberian gurunya wiritannya. Nah, berarti gurunya itu bukan seorang yang murabi mursyid yang sebenarnya bisa. Karena kada tahu kadar daripada kemampuan itu murid tadi. Kalau murabi mursyid yang sebenarnya, dia memberikan wiritan itu sesuai dengan kadarnya. Ada kita sekian puluhan tahun mengamalkan dulu dengan istiqomah di bawah bimbingan beliau, baru kita langsung wasil tanpa melihat ini itu, kada melihat kita. Tetapi yang dilihat kita itu langsung kita rasakan, itu yang hebat. Langsung kita rasakan dengan kita, langsung kita alami dengan kita sampai mencapai wasil tanpa melihat yang gaib-gaib. Langsung melihat yang utama lebih daripada gaib itu apa? Yaitu tajalli hakullah. Tajalli haknya Allah Ta'ala, sifat dan apalnya. Nah itu yang paling mantap itu gurunya. Nah itu. Jadi kalau orang misalnya memberikan wiritan lalu melihat ini, melihat itu, bisa muridnya kada sampai wasil, bisa jadi dukun kena. Nah seperti itulah, itu yang utama dulu dah. Jadi pian kada perlu khawatir misalnya berzikirhu Allah oleh rasa di dalamnya, tapi kayak apa niatnya masuk ke alam-alam tadi kada ada niat itu pemberian lah. Engge Khalid Ibrahim Napian jangan meniatakan masuk ini masuk itu kecuali pian belajar dengan dukun. Engge kada ada itu niatnya. Dengan cara apa guru supaya kita bisa menyaksikan keelokan zat Allah Ta'ala, wujud mentalila, menghilangkan wujud kita, menghilangkan sifat kita, seperti itu. Jadi kalau orang itu selama masih mempunyai wujud, merasa mempunyai wujud, dia tidak akan bertemu dengan wujud yang hakiki. Begitu juga dengan orang yang merasa mempunyai sifat dan mempunyai apal, selamanya dia itu tidak akan merasakan siapa yang mempunyai apal sebenarnya, mempunyai sifat sebenarnya. Karena itulah kita itu disuruh mutu qabla an tamut, mematikan diri kita secara hakikat supaya kita benar-benar merasakan siapa yang hidup sebenarnya, siapa yang nyata sebenarnya. Seperti itulah. Shodikin, masya Allah. Assalamualaikum, minta maaf, minta rela, masya Allah, juri sah, masya Allah. Hakikat surga dan neraka itu adakah guru? Sedangkan tujuan kita hanya menuju Allah, bukan makhluknya. Memang seperti itu. Hakikat surga dan neraka itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Ada nanti surga dan neraka itu setelah kita meninggal. Ada diceritakan banyak di dalam Al-Quran menceritakan surga. Cuma surga di dunia ketika seseorang mencapai ma'rifat. Neraka di dunia ketika dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu. Surga itu karena hilang keelokan seluruh yang ada di dunia ini apabila sudah tajalli kebesaran Allah Ta'ala. Begitu juga dengan surga yang nanti kita dapatkan setelah kita meninggal, itu akan hilang karena tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan surga yang hakiki ataupun yang
yang apa namanya, yang maya ini, yang di dunia ini itu kada ada artinya kalau sudah tajalli Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itulah nanti di waktu tajalli itu pian melihat dunia ini kayak telapak tangan pian aja. Kayak kelikir aja di tangan pian. Karena apa? Karena pian sudah merasakan namanya kudrat Allah taala itu meliputi pian, meliputi sampian, sehingga pian itu melihat dunia ini kayak terkelikir aja. Kayak pian jantik bisa terbang seluruh dunia ini. Mungkin bujuran itu tanya aja yang orang nang sudah dibukakan merasakan namanya makam ma'rifat, namanya murakabah, diliputi sifat Allah Ta'ala, dia kadang melihat lagi dengan penglihatannya, merasa dengan pengerasanya, tetapi sudah tubadil dengan sifat Allah Ta'ala, sehingga dunia ini seperti sekejap mata aja hilang dia, sekejap mata, satu kali memejamkan mata hilang. Seperti itu. Ada kadang dilihatnya seperti berada di telapak tangannya, seolah-olah seperti itu. Kenapa? Karena bukan sifatnya yang berlaku, tetapi dengan pandangan hadratullah namanya. Dia benar-benar tenggelam di dalam hadratullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bewiritan itu, walau bangun jam berapa Kak Muhammad Syafi'i ya. Kalau pian sudah terbiasa bewiritan tuh bangun jam berapa aja kada apa-apa. Tetap wiritan, itu namanya istiqamah. Istiqamah wiritan itu kalau dia lepas di qadha, kalau dia liwat di qadha. Nah, itu artinya tetap istiqamah. Masya Allah. Guru kalau musyahadah hati itu selalu bilang ini benar kudrat Allah Ta'ala iradat. Iya seperti itu tidak apa-apa. Tajalilah. Pemulaannya seperti itu. Kita minta surga dan neraka sedangkan semua enggak ada yang gerak diam kita ini. Nah, itu kan tingkatan orang awam. Makanya dalam ibadah itu, di dalam ilmu tasawuf ada tingkatan orang awam, ada tingkatan salikin, ada tingkatan wasilin namanya. Kalau tingkatan orang awam ya meminta surga dan neraka. Kalau orang yang tingkatan salikin ya kadang meminta surga dan neraka, karena sudah tahu siapa ampun surga dan neraka, itu nuaiman lah. Kalau untuk orang nang wasilin, orang nang sudah muntahi, itu kadang meminta surga, kadang meminta neraka, kadang dia beribadah itu karena dia sangat mahabbahnya, kecintaannya. Semakin dia beribadah semakin nampak yang dicintainya. Jadi kadang ada istilah surga dan neraka kalau di makam orang yang sudah wasil tadi. Makam surga dan neraka itu, pahala dosa itu mengharapkan pahala supaya terhindar dari dosa, itu makam orang awam. Seperti itu. Wali, banyak benar hendak jadi wali. Dikira pian mudah lah jadi wali itu. Maksudnya ujar ulun tuh mudah, nyaman lah jadi wali itu. Dikira pian nyaman lah wali itu. Wali itu orang yang nyaman, kita kada nyaman. Kada nyaman maksudnya kalau dilihat orang. Kalau dia hatinya nyaman. Kayak apalah orang hendak jadi wali itu supaya apa? Garang pian dulu jadi wali itu. Pian kada tahu jadi wali itu kayak apa. Aman orang jadi wali. Pian jadi wali itu bisa kada teguring pian. Dulu kayak jadi wali. Anda jadi wali. Amin ya rabbal alamin. Kada apa-apa terjadi engge. Jika surga dan neraka tidak pernah ada, saking kita menyebut namanya kalau tujuan. Ya itu tergantung tadi. Bertemu langsung, masya Allah. Masih rancak tatahan di rongko rakungan. Kadang-kadang sudah sampai ke ubun abin, tapi malu belum melepas jasa kira yang kada apa-apa, teruskan aja. Seperti itu orang musahadah tuh kadang terpandang dirinya. Al-Baghirah masalah, ada kawan minta amalan supaya kawan melihat alam gaib, pas dia lakas mati guru langsung tukcir kada lawan. Minta amalan nang gaib-gaib langsung mati.
Iya, ulun yang maisi di Kubah kayak awi semalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bolehkah kita minta agar kita istighraq dalam hadratnya, dalam cinta kasih sayang rahmatnya? Boleh, karena itu bagian doa. Ada apa-apa. Guru ulun jatuh cinta sama kalam-kalam guru, tapi ulun tidak bisa, masya Allah. Ulun tinggal di Riau, masya Allah. Di Riau, masya Allah. Yang guru imbah pang yang bermusahadah itu siapa guru? Niatnya kayak apa? Iya, bermusahadah aja pian. Nanti diberikan aja rasa siapa pian itu yang musahadah sebenarnya. Makanya di dalam musahadah itu kita menafikan ilallah, 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 ilallah. Kalau ada timbul rasa aku, ilallah, aku nang kudrat hilangkan ilallah. Allah, Allah, sambil dirasakan dengan napas, dirasakan dengan napas, dipandang batang tubuh kita ini, sambil ucapkan Allah, di dalam hati menyatakan aku maujud nih karena Allah, aku nih ada karena Allah, semuanya nih milik Allah. Nah itu mulai kita namanya menghilangkan akuan kita. Seperti itu. Kalau bisa bang kita tuh langsung tenggelam Allah Ta'ala lah namun kada bisa. Kalau sudah sampai bahwasanya orang itu kada merasa musahadah, berarti sudah nampak yang dimusahadahinya. Itu pian sudah merasakan asik. Kalau pian kada merasakan asik, berarti belum lebur sifat pian. Nya bila asik tuh kada ada lagi kalimat Allahu, kada bergerak berdiam pian itu pian nyata sudah melihat sifatnya. Nah itu sifat pian hilang, asik di dalam sifatnya. Nah itu jadi pian biar aja hendak tenggelam, hendak kada. Yang penting pian menyatakan dulu bahwasanya pian tuh kada maujud, kada nampak, kada ada pian. Itu aja dulu. Hingga ada kawal langsung kayak orang benyalam di banyu langsung tenggelam tuh kada bisa. Orang benyalam di banyu pun langsung tenggelam tuh hanya merasakan dingin, merasakan dirinya kada bersuara, kada mendengar di dalam keheningan itu. Itu sama orang benyalam di dalam banyu tuh. Tuh benyalam. Kadang langsung hilang dirinya, rasakan dulu di dalam ilallah, 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 Allah, Allah, Allah. Hanya dada ini kena bunyi jantung kita ini berbunyi sendirinya. Nah bunyi itu hilang nanti, hilang kalimat Allah tuh kita rasakan, bergerak aja kita lagi. Nah itu sudah pian berarti asik tuh sudah kada ada lagi yang membunyikan Allah, tetapi digerak pian sudah. Itu namanya mesra, namanya di batang tubuh pian sudah. Kan itu nah kita cari itu. Kita tuh menjalani, karena perjalanan orang mencapai ke makam itu, wali itu kada sama seberataan. Ada yang susah melalui jalan hidupnya susah. Ada juga orang itu yang diberikan kenikmatan, tapi dengan pandangan. Makanya orang menjalani itu ada dua. Satu di makam asbab, dua di makam tajrid namanya. Tajrid jahir, tajrid batin. Ada namanya tajrid batin, yaitu di makam asbab. Itu mudah orangnya, kadang-kadang mudah saja seperti itu. Jadi jangan mengatakan perjalanan menjadi wali ini susah, mudah, kada. Jalani aja, hati kita itu musahadah terus. Jadi aja kita dijadikan wali boleh, kada dijadikan wali boleh juga, karena itu pemberian Allah Ta'ala. Jelas orang yang menjadi wali itu wasil dulu dia. Setiap orang yang wasil itu belum tentu wali, tetapi setiap wali pasti wasil. Jadi perjalanan orang mencapai wali itu dengan riyadhah dan mujahadah untuk mencapai wasil dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukanya hijab daripada dirinya, baru dia itu sering terbuka lalu diberi sir. Nah itu baru orang itu berarti sudah termasuk bahagian orang itu kada bisa lupa lagi dengan Allah Ta'ala. Hatinya sudah dikuasai Allah Ta'ala, itu termasuk min auliyaillah nanti. Bangun guring langsung ingatnya. Nah itu la maujudah. Itu bisa seperti itu nanti. Nah, mutu qabla antamut itu ya tadi menghilangkan akuan. Menghilangkan akuan, tapi caranya tuh macam-macam. Caranya dengan memandang, dengan berzikir, mendengar, melihat, berdiam. Macam-macam caranya mutu qabla antamut. Tetapi yang utama biasanya kalau pertama itu dengan zikir ilallah.
illallah. Allah, Allah, menyatakan Allah saja yang hidup, Allah Ta'ala saja yang kudrat, iradat, memanakan sifat tujuh. Setelah itu baru nanti zikir nafas. Allah dulu dilatihnya, dibunyikannya dulu, kada bisa kada dibunyikannya dulu. Dibunyikannya Allah. Waktu menarik nafas, dirasakannya siapa yang mewujud sebenarnya, siapa yang ada sebenarnya. Tadi juga sifat tujuh tadi juga dilepaskannya. Nah itu dengan zikirnya, zikir sir namanya, zikir nafas. Nanti bunyi hu-nya hilang. Yang ada dia merasakan kudrat iradat hayat itu di nafasnya saja. Kada perlu lagi dia bunyikan. Kada perlu lagi dia suarakan. Karena apa? Karena di nafasnya nampak, di geraknya nampak, di batang tubuhnya nampak sudah. Siapa yang mewujud. Nah itu tahapannya itu seperti itu dilalui. Kalau bisa langsung zikir sir jika anak ada biasa aja. Nanti kalau sudah biasa kada perlu zikir sir lagi, dia mengucap la ilaha illallah, sudah langsung la maujuda illallah. Kada perlu lagi dia mengucapkan Allah, Allah atau hu Allah. Tidak perlu lagi dia kalau sudah di makam wasil. Dia tuh kada bersuara, bergeraknya sudah nampak nanti, memandangnya sudah nampak, mendengarnya sudah nampak. Jadi kada perlu lagi macam-macam. Kalau sudah wasil, kalau belum ini latihan berzikir sekian ribu misalnya di bawah bimbingan guru. Seperti itulah. Jangan anak langsung jadi kayak itu. Caranya mutu sudah ulun jelaskan tadi. Muhammad Fanila. Assalamualaikum. Amun subuh kasiangan bangun jam 7 sudah ada. Mangkada bagus, bawiritan bagus. Nah itu semuanya enggak ada apa-apa. Bawiritan kada bawiritan. Memandang keelokan juga iya. Masya Allah. Assalamualaikum gambut hadir. Masalah sumber rezeki 009. Hilang lalulah guru, serasa dia melihat dirinya, yang lain guru lah. Kada. Itu nanti pian aja yang merasa kada bisa ulun memadahkan. Mungkin bisa nanti perasaan ulun berbeda dengan perasaan pian waktu wasil itu. Itu kada bisa sama geleri cerita lah. Cuma pian asik gitu aja ulun padahkan. Kalau asiknya tuh sama, bahagianya tuh sama. Berataan asik Pak, asik. Nah, keasikannya itu yang berbeda nanti, jajabnya itu yang berbeda. Jajab itu kenapa jadi berbeda? Karena terbuka sirnya ini berbeda seseorang. Orang itu waktu wasil dia sedih bisa, takut dia waktu wasil itu bisa. Jangan pian kira senang terus, enggak lah, nggak ada. Ini bisa kita tuh sedih, pucat kita, kalas sampai ke dalam hati kita. Kenapa? Karena terlalu nampak kudratnya Allah Ta'ala lawannya. Nah itu khauf namanya, diberikan Allah Ta'ala khauf. Kalau pian diberikan memandang keelokan, pian waktu hasil itu senang. Apalagi pian terbuka sifat Allah Ta'ala dengan pian, itu bikin bisa menjantik orang dari jauh. Karena bukan pian yang berlaku. Itu jar ulun tadi, kalau dilihatkan kudrat bisa dunia ini setelah pak tangan pian aja. Jadi orang wasil itu, galeri cerita, kada bisa merasa hilang sebagian, enggak, bisa kada. Bisa sebagian jatnya merasa hilangnya, terdiam berarti dia. Kada bisa berkata-kata, kada bisa berucap apa-apa. Itulah macam-macam menanti itu. Kalau pian sudah bisa mengalaminya tuh pian kada terfokus pada satu aja ketika wasil itu harus seperti ini, ndak. Ulun ceritakan ini supaya pian tahu keadaan nanti itu kalau dibukakan kenapa ulun menangis ya. Semalaman menangis, kada tahu arahnya, kada tahu tujuannya, cuma rasa senang aja waktu keluar air mata. Nah itu pian kalau kada berguru, kada tahu kuncinya tuh, harusnya itu tenggelam pian di situ, terbuka sirnya. Padahal wasil biasanya itu dalam keadaan kayak itu asik tapi menangis. Nah itu pian tenggelam, harus di situ lagi tenggelam untuk terbuka sir. Nah itu kadang kada diberikan apa-apa, di hati kosong aja, cuma menangis aja. Nah itu kada terbuka sir namanya. Nah berarti itu geleri lah. Macam-macam kalau ulun tulisakan itu jadi kitab. Kalau ulun tulisakan satu-satu jadi kitab. Dan orang pasti yang merasakan di makam wasil itu dia merasa tuh. Merasa dia tahu nih perjalanan aku rupanya, nih keadaanku rupanya. Iya, tembusakan lagi. Nah itu juhud nanti sebenarnya. Juhud sebenarnya itu artinya kada ada lagi yang dipandang. Jadi wasil itu adalah membawa juhud yang sebenarnya. Makanya kada bisa yang bisa membawa kita itu kepada kada cinta lawan dunia yang sebenarnya itu disebutkan, makanya guru murabi mursid namanya. Karena dia yang membawa kita kepada makam wasil. Bila makam wasil itu hilang penyakit hati semuanya, hasad, iri, dengki, hubud dunia itu kada ada. Kenapa? Karena inya yang kada ada. Dirinya kada ada. Kayak ada yang lain.
saya mengalami jar istifadah. Ada paham tentang ma'rifatullah lebih baik di diam, disembunyikan, di apa tuh, di endasal bunyi. Kalau orang di waktu itu, di waktu kita mengamalkan itu hendaklah bersembunyi dulu, menyembunyikan dulu amalia kita. Itu bahagian daripada musyahadah namanya. Nah, makanya jar Ibnu Athilah tanam, sembunyikan jar sidin biji itu, jangan engkau tembulkan dulu supaya tumbuh sempurna. Nah itu, kecuali nanti sudah ada izin dari guru, nah itu baru kita menyampaikannya. Jadi kalau kada ada izin itu kita ilmu kita yang kada terbuka. Kalau kita sudah ada izin itu berarti guru kita sudah tahu bahwasanya kita itu sudah terbuka futuhat kita. Nah, ulun beritahu lah. Jadi seperti itu. Jadi kita itu bujur jarpian menyembunyikan ilmu itu puluhan tahun dulu. Dengan amalia kita itu kita sembunyikan puluhan tahun dulu. Nanti setelah guru kita memberikan izin, itu berarti guru kita sudah tahu tuh bahwasanya kita sudah sampai kepada makam terbuka futuhat, walaupun kita misalnya kada tahu. Padahal dalam perjalanan kita tuh sering kita terbuka. Nah, di waktu guru menyampaikan itu, nanti perjalanan kita dari awal itu terbuka. Perjalanan kita dari awal itu terbuka hikmah-hikmahnya. Nah, itu namanya kunci terakhirnya tuh di guru kita. Kunci terakhirnya, walaupun pian itu terbuka futuhat, kadang-kadang mengerti pian terbuka sudah, ma'rifat sudah. Nah, setelah guru kita memberikan keridhaan, memberikan izin untuk menyampaikannya, itu berarti kita itu sudah terbuka futuhat kita, langsung dibukakan lagi sir daripada perjalanan kita selama sekian tahun yang kita sembunyikan itu. Itu perlu pian tahu itu. Kena ulun rinciakan itu insyaallah. Nah itu, jadi terbuka futuhat itu sebenarnya kadang-kadang kita tidak tahu, tapi sudah menjalani sampai mendapatkan keridaan guru, itu terbuka lagi futuhat kita. Karena hazanahnya itu, karena izin dari kepada guru itu sama dengan izin daripada Rasulullah. Izin daripada Rasulullah itu sama dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat. Disitulah ilmu kita ini akan terbuka dia, sir yang kita alami sekian puluh tahun yang kita sembunyikan, yang diberikan Allah Ta'ala itu, ketika itu akan terbuka dia. Terbuka. Itu. Iya. Seperti itulah. Seperti itu nanti. Seperti itu. Jadi kita amalia ini santai aja. Kalau berguru sampai mendapatkan izin daripada makna di sembahyang itu mengingat semuanya, maknanya mengingat Allah Ta'ala. Jijila, ntar dulu. Ada getting ada di belakang nih. Apanya? Oh. Iya. Itu menjadi nanya. Ulah. Itu bawa gitu dua ganti maksudnya atau ganti sebiji kalau kayak gini juga sana. Alimnya. Yang masih itu ditambah panggung. Iya. Ribut lagi prajurit. Enggak kata papa. Ya sana. Supaya kau istiqamah Muhammad Syafi'i waktu supaya kada mengkada, amin ya rabbal alamin. Enggak. Apa hajat terbesar hati kita? Melihat kebesarannya, melihat pencipta hati itu, pencipta rasa di dalam hati itu hajat terbesar kita. Karena tidak ada hajat yang paling besar selain liqa, mayarju liqa rabbih fal ya'mal amalan salihan wala yusrik bi ibadati abada.
Ahadan, salah lah abadanya. Guru tolong jelaskan dulu Nur Muhammad dan Nurullah dan kaitannya dengan kita. Itu banyak jadi piti ulun. Di piti ulun sudah terpandir dengan orangnya, jadi ulun tertutup dan pulang. Enggeng. Katanya orang yang mengamalkan salawat mudah rezeki, betulkah guru? Insyaallah. Enggeng. Ulun hendak berakikah guru ay. Bolehkah dagingnya gasan mahaul kuitan, soalnya batas miyah sudah. Ini kada apa-apa. Kada apa-apa. Niatkan bersedekah. Ini kan sedekah juga niatnya. Daging akikah itu kan disedekahkan nang mantah, tapi lebih bagus yang masak disedekahkan. Bolehlah memanggil orang, boleh aja. Ada bapak di dalam kitab Fathul Muin sebutkan seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Hingga ulun yang mengisi acara di Kubah Kayawi itu. Paman, Masya Allah. Guru, bujurlah makna salawat itu mengingat Allah Ta'ala. Iya, bujur semuanya tuh ya. Makna salat kah ini? Salat itu mengingat. Guru, ulun jatuh cinta sama kalam. Surya, terima kasih masalah. Kota Baru, Masya Allah. Dapat rahmat. Semuanya ini dapat rahmat. Cuma kita kadang mengerti sayang. Ini rahmat Allah Ta'ala kita berpandir. Melihat ini seberataan rahmatnya Allah Ta'ala. Mana ada kadang rahmat Allah Ta'ala. Mengamalkan hu Allah apa? Solonglah hu Allah. Solonglah hu Allah Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad, maksudnya mungkinlah. Yang mana pian nyaman mengamalkannya. Jadi kada bisa kita beramaliyah itu yang mana kita mudah. Ujar guru ulun yang mana ikam nyaman mengamalkannya. Nah itu setelah ulun diberikan wiritan, diserahkan beliau wiritan. Setelah wiritan yang rutin-rutin lalu diberikan semuanya. Nah itu jar guru ulun nang mana ikam nyaman mengamalkannya, amalkan di sini. Nah itu semuanya sudah diserahkan dengan kita seperti itu. Jadi pian itu yang mana pian nyaman mengamalkannya, hendakhu Allah kah, hendak sallallahu alaihi Muhammad kah. Nanti kan timbul sendirinya di hati kita itu yang enak kita mengamalkannya. Jadi wali anaknya banyak kada sanggup guru. Kada tahu banyak sandangannya yang ala ya. Yang kada mudah pian. Jadi orang nang banyak sandangan tuh fisik pian itu pasti kana. Bukan masalah kita itu menyandang balanya, tetapi kan kadang kita ini merasakan apa yang terjadi itu, lalu kita berdoa. Nah itu ya seperti itu. Kada daya dan upaya merasa harus diribah, bujur, halus diri. Nah itu bujur itu latifah nanti tuh sampai ke situ. Orang bakaji ilmu hirang. Makanya mati. Baguru atau batawa berwasilah tanpa bertemu bisa kata Bapak izin perlu guru. Iya sama-sama ilham. Kasih ke guru jua ajalah walinya. Hamba Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat ilmu, ma'rifat ilmiah dengan ma'rifat khusus. Ma'rifat jauhiyah guru. Iya, kita tuh ma'rifat dengan ilmu dulu. Lalu ma'rifatnya dengan ilmu tuh ya ilmiah namanya. Lalu kita itu mengamalkan akan itu ilmu. Nah, mengamalkan ilmu itu termasuk ma'rifat sudah sebenarnya. Tapi belum lagi diberikan kemakrifatan. Tetapi sudah namanya orang yang mengamalkan ilmu telah. Orang yang menuntut ilmu itu untuk mencapai ma'rifat. Lalu dia mengamalkan ilmu itu ma'rifat sebenarnya. Ma'rifat dalam pengamalan namanya, mengamalkan dalam keyakinannya. Itulah namanya orang itu masuk kepada salik namanya. Menuju kepada Allah Ta'ala dengan ilmu tadi. Dan mengamalkannya dengan di bawah bimbingan guru. Terus seperti itu. Nah itu ma'rifat sebenarnya orang yang itu. Karena di maksa salik itu dia ma'rifat namanya, ibtidaul ma'rifat namanya. Kalau nya kada ma'rifat kada mau nyebar amaliyah. Nah kalau nya kada ma'rifatnya kada hendak bertemu kekasihnya seperti itu. Jadi ma'rifat dulu, nanti baru diberikan
ma'rifat khusus yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala itu kada diperoleh baik dengan amaliyah ataupun dengan izin guru, dengan bimbingan guru kada diperoleh, tetapi itu semata-mata didapat daripada hadratullah. Tetapi orang itu kada bisa mendapatkan daripada hadratullah juga kalau kada dia berguru dan mengamalkan akan ilmu dari guru tadi, karena ilmu dari guru dan guru itu adalah wakil. Wakil bahasanya itu wakil daripada orang yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Hanya kada ilmu juga kada tahu, ilmu itu kan dapatnya dari guru. Jadi semuanya itu pada hakikatnya sebenarnya minallah. Ilmu guru kita itu dari Allah taala juga. Yang kita amalkan ilmu daripada guru tadi itu pun atas taufik hidayahnya Allah taala juga. Jadi semuanya itu sebenarnya satu aja, itulah namanya wahdatus suhud tadi. Memandang satu kesatuan itu jangan pian merasa mempunyai amaliyah. Tetapi guru pian, karena guru pian itu tenggelam juga di hadratullah. Jadi memanakan diri terhadap guru sama dengan memanakan dirinya kadang merasa dia beramaliyah, tetapi semata-mata adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya adalah sampai ke atas. Kalau kita kada bisa ya di guru saja, kita membayangkan guru kita yang beramaliyah, kita jangan hilangkan. Itulah panah syekh namanya. Sedangkan syekh kita ini panahnya pada Rasulullah. Rasulullah panahnya pada Allah Ta'ala. Jadi semuanya itu sebenarnya satu aja. La ma'buda ilallah. Yang disembah dan disembah yaitu Allah Ta'ala naik ketinggian lah. Yang menyembah, yang disembah ya sidin juga aja. Nah itu maksudnya tuh ada namanya musalsalnya. Ada urutannya. Jangan sampai salah. Ini salah yaitu orang tuh anak sembahyangnya juga ada sembahyang ya. Anak ba'amaliyah inya juga nak ada anak ada ba'amaliyah itu sudah di makam orang wasil. Kalau kita di makam awam jangan beramaliyah aja dulu dengan musyahadah, dengan menyaksikan bahwasanya kita beramaliyah ini kada mampu kecuali kita melihat di situ Nur Muhammad lah yang mampu beramaliyah, atau yang meliputi itu Nur Muhammad tadi yaitu Nurullah, sifat dan af'al, jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kita beramaliyah itu kada nampak diri kita. Yang nampak Nur Muhammad saja yang beramaliyah. Ini kada nampak bahwasanya kita itu yang beramaliyah. Yang nampak itu sifat dan af'alnya Allah taala saja yang nampak bagi kita itu. Sehingga dalam beramaliyah itu kita menyaksikan, tenggelam dalam penyaksiannya. Itulah namanya musyahadah. Saling menyaksikan. Siapa namanya saling menyaksikan? Bukan kita, tetapi adalah kenyataan yang sebenarnya menyaksikan kenyataannya. Pahamlah ya? Bahasa orang itu bayangannya lawan ampun bayangan itu jangan bersaksi kita kada ada. Itu namanya musyahadah, itu kan kalimat isim. Kalimat musyahadatun ya, syahada yusyahidu musyahadatan ya. Alah, musyahadatan ya. Musyahadah. Itu kalimatnya isim masdar. Itu namanya pekerjaan, saling menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Bila kita memasrahkan Nur Muhammad itulah yang menyaksikan kenyataan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang menyaksikan kenyataan Nur Muhammad itu berwiritan. Nur Muhammad itulah yang membaca salawat kepada Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itulah yang menyaksikan yang bersalawat kepada Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itulah yang menyaksikan akan kenyataannya. Kalau di tauhid yaitu menyaksikan sifat dan afal atau hayat, itulah yang menyaksikan kenyataan hayatnya, kenyataan sifatnya, kenyataan apanya. Di mana seluruh batang tubuh kita. Waktu kita berwiritan kita kada nampak. Nah nampak siapa? Yaitu sifat dan afal Allah Ta'ala lah yang meneliputi akan orang tadi. Itulah namanya panah di makam musyahadah. Panah di makam musyahadah. Makam di panah, makam di makam salik namanya. Nah itulah namanya ibtidaul ma'rifat namanya. Belum ma'rifat tetapi sudah ma'rifat di makam musyahadah. Belum kenal, belum dilihatkan tetapi sudah melihat di waktu dia musyahadah. Seperti itu. Nanti baru diganti. Benar-benar dia yang melihat. Dia benar-benar tenggelam di dalam penglihatannya. Kuntu sami'an yasma'u bihi, kuntu basiran yubsiru bihi. Nah, itu baru sebijian nanti. Di situlahnya kada perlu lagi berwiritan. Karena nang mau wirid dan diwiriti itulah sudah nampak mesra menyatu, nampak sudah. Kada lagi nya berwiritan. Inya bergerak jadi wiritan dah. Inya bisanya berzikir, maka gerak itu jadi zikir, namanya zikir jad. Karena apa? Karena setiap dia menggerakkan nampak jadnya. Bila nampak jadnya, nampak sifatnya, nampak apalnya tuh. Karena jad dan sifat dan apal itu kada bisa terpisah daripada jad sayang ai. Sabijian bilanya melihat itu. Yang apa aja yang dilihatnya kada bisa marah itu sayan ilallahu fi sudah.
meliputi dari setiap yang dilihatnya. Kada ada lagi lillahi ma fis samawati wa fil arbulat titik ba'da. Di dalam nur Muhammad dilihatnya sebijian. Asik aja inya di dalam nur Muhammad ketika melihat nur Muhammad itu, karena dia lebur di dalam nur Muhammad. Maka kadadalah dia itu nang nampak cuma nur Muhammad aja. Itulah namanya salawat jad namanya. Ketika dia bergerak itu jadi salawat sudah. Dia melihat menjadi salawat, dia mendengar, dia merasa menjadi salawat. Seluruh batang tubuhnya itu sekali dia menggerakkan, sekali dia memandang, sekali dia merasakan, semuanya itu jadi salawat. Sebijian dan salawat jad. Itu namanya mulhaq multaqa bi Rasulullah. Itu orang itu mulhaq, bertemu dengan Rasulullah sudah. Pada hakikat namanya, karena Rasulullah tadi adalah nur Muhammad itu sebijian Rasulullah itu, berarti dia panah pada Rasulullah itu, berarti Allah. Nah, iyalah sampai sini dulu. Habis kena. Kada dah mau habis lagi. Iya, fokus dengan gawian dengan Rasulullah sudah, itu cukup sudah. Inggih. Inggih sampai sinilah minta ridha minta halal. Inggih. Inggih. Masalah sabarataan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi, minta maaf minta ridha minta halal. Lilitnya bila agak tengah hari lilit nak ada mau nak dimatikan.